Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batila fakina adzaban nar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala bentuk apa yang ada. Ma min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang kita rasakan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ciptaan dunia ini, segala ciptaan alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sebagai makhluk kita harus sadar bahwa hatta kita sekalipun ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana mengajarkan kepada manusia, bagaimana menyeru kepada kita semua, bagaimana memerintahkan kepada seluruh manusia untuk apa? Iqra. Iqra ini adalah fi'il amar yang berarti bacalah, perhatikanlah, pikirkanlah, bandingkanlah apa yang ingin dibaca, apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dipikirkan, apa yang ingin dibandingkan. Segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala dan apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah adalah apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim, dalam kitab-kitab. Sedangkan ayat-ayat kauniyah, ya, selain daripada itu, penciptaan, bahwa penciptaan alam ini, penciptaan gunung-gunung, penciptaan bumi, penciptaan pohon-pohon, penciptaan buah-buahan, bahkan penciptaan manusia, itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, tanda-tanda tersebut, maka mampu mengantarkan kita bismi rabbi untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala di sana. Dengan apa kita membaca ini? Kalau begitu muncullah pertanyaan, bagaimana kita membaca? Apa yang digunakan untuk membaca ini? Maka jawabannya adalah gampang yang kita baca. Yang pertama, kita menggunakan panca indera kita. Panca indera, segala panca indera bagaimana kita menggunakan, untuk apa? Untuk membaca, untuk memikirkan, untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan apa kita membaca? Dengan al-fuad, hati yang jernih. Maka kita jernihkan hati kita untuk memikirkan, untuk mencoba melihat, untuk mencoba membaca betul-betul subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaan. Tidak ada yang bisa menandingi segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bawa kepada akal sehat kita. Juga kita menggunakan akal sehat kita untuk membaca. Kita menerima hasil dari pikiran kita, hasil dari buah mata kita, hasil dari pendengaran kita. Kita terima itu untuk apa? Untuk mendekatkan litaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ayat-ayat kauniyah ini harus dibingkai dengan ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim.
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua buah pusaka yang mana jikalau kita berpegang teguh, jikalau manusia berpegang teguh kepada dua buah pusaka itu, lan tadillu abada, maka manusia itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wahyu, wa sunnah Rasul, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka melalui dari surah Al-Alaq, paling tidak pada kesimpulannya kita mengambil tiga hal. Yang pertama, ada niatan kita dalam segala aspek yang kita lakukan, segala bentuk apapun yang kita lakukan, bagaimana kita muarahnya lillah, yaitu niatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar, kita memikirkan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah niatan kita bagus, niatan manusia itu sudah bagus lillahi, karena Allah, pergi bekerja karena Allah, melakukan aktivitas ini karena Allah, bahkan makannya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar dirinya kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidurnya pun beribadah karena niatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan tidur tersebut agar dia kuat untuk bangun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ada istirahat dalam dirinya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana niatan itu dijaga dengan billahi atau ma'allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas tersebut bagaimana menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dimanapun silahkan, tapi ingat ada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau dengan demikian maka seorang tidak akan berani mengambil barang saudaranya yang lain. Orang yang berkebun tidak akan berani mengambil tanah saudaranya sekalipun hanya sejengkal. Orang yang kerja di kantoran tidak berani mengambil harta saudaranya, karena dia yakin bahwa dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah setelah niatannya bagus, kemudian dalam segala aspek perilakunya itu dia yakin dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka goyahnya, tujuannya harus jelas bahwa tujuannya hanyalah untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur kita di dunia ini paling hanya 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang umurnya 1 tahun. Bahkan ada yang belum keluar dari kandungan sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dengan demikian, maka kita persiapkan diri kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di dunia ini, maka mari kita bekali diri kita untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah.